Oke teman-teman, saya akan coba menjelaskan bagaimana menjawab pertanyaan nomor 1 tugas minggu lalu. Di dalam soal ini tertera dengan jelas bahwa sebuah perusahaan startup furniture di Bekayang bekerja selama 40 jam per minggu untuk membuat 100 kursi. Ya, di sini harga jual satu kursinya adalah 70.000 dan perusahaan mempunyai biaya sebagai berikut. Biaya di sini artinya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi kursi tersebut. Total biaya material adalah 40.000 per unit kursi. Artinya apa? Kalau 40.000 per unit kursi, teman-teman harus mengalihkan dengan jumlah kursi yang dihasilkan. Misalnya 40.000 dikali 100, berapa jumlah total biaya materialnya. Terus yang kedua adalah biaya tenaga kerja sebesar 30.000 per jam, ya. Nah, terus ada total biaya tambahan sebesar 500.000, ya. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah keuntungan yang diperoleh perusahaan. Di sini jelas teman-teman harus menghitung dulu pendapatannya berapa. Nah, pendapatan di sini dapat teman-teman lakukan dengan perhitungan sebagai berikut. Teman-teman lihat di sini ada jumlah kursi yang dihasilkan adalah sebesar 100 kursi. Terus harga jualnya adalah 70.000. Artinya apa? Kalau satu kursi harga 70.000, berapa harga jual untuk 100 kursi? Nah, setelah mendapatkan jumlah pendapatan, langkah kedua yang harus dilakukan teman-teman adalah menghitung jumlah pengeluarannya. Jumlah pengeluaran di sini jelas ya teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan adalah teman-teman hitung total biaya materialnya berapa. Di sini jelas 40.000 per unit kursi, teman-teman kalikan dengan 100 kursi. Nah, terus yang kedua adalah biaya tenaga kerja, 30.000 per jam. 30.000 dilihat lagi di atas, jumlah jam kerjanya berapa? Ada 40 jam per minggu. Artinya apa? Ya, teman-teman kalikan 30.000 dikali 40 jam, itu berapa pengeluarannya untuk biaya tenaga kerja. Terus ada lagi biaya tambahan sebesar 500.000. Nah, dengan menghitung pengeluaran tersebut, teman-teman bisa mendapatkan total pengeluarannya berapa dari biaya material, biaya tenaga kerja, dan biaya tambahan. Setelah memperoleh total pengeluaran, teman-teman kurangkan antara pendapatan dengan pengeluaran. Dengan begitu, teman-teman bisa menghitung soal nomor 1A. Jelas ya, teman-teman? Untuk menghitung soal nomor B, seperti langkah soal A, itu jelas juga bahwa di sini yang dirubah adalah jumlah kursinya berapa. Di sini diketahui bahwa ditanyakan berapa keuntungan yang diperoleh jika perusahaan memutuskan untuk memproduksi 135 kursi per minggu. Di sini pada pertanyaan nomor B ini, teman-teman tinggal kalikan 135 dengan harga jual yang 70.000. Nah, setelah mendapatkan pendapatan seperti langkah soal yang A, teman-teman hitung jumlah pengeluarannya untuk memproduksi 135 kursi tersebut, ya. Untuk soal nomor C, ditanyakan sebagai berikut. Dan rangka meningkatkan keuntungan, perusahaan bermaksud melakukan efisiensi pengeluaran biaya tambahan. Efisiensi yang berhasil dilakukan perusahaan adalah sebesar 20% dari total biaya tambahan tersebut. Hitunglah berapa keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan melakukan efisiensi tersebut jika kursi yang diproduksi tetap 100 kursi dan harga jualnya tetap 70.000. Asumsikan biaya material dan biaya tenaga kerja tidak berubah. Di sini jelas soalnya mengatakan bahwa perusahaan melakukan efisiensi pada total biaya tambahan sebesar 20%. Total biaya tambahan sebelum efisiensi adalah 500.000. Kalau dilakukan efisiensi sebesar 20%, berapa total biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan? Berarti teman-teman tinggal menghitung 500.000 dikali 20% berapa dapatnya. Nah, setelah itu teman-teman bisa menghitung total biaya tambahan dengan efisiensi sebesar 20% tersebut misalnya, ya. Jadi 500.000 kali 20% dapatlah 100.000. Berarti total biaya tambahan ketika sudah efisiensi adalah 400.000. Teman-teman dengan begitu bisa menghitung total pengeluaran untuk memproduksi
100 kursi dengan harga jual 70.000. Sama dengan soal D, sama dengan soal C. Untuk soal D, teman-teman ditanyakan adalah jika perusahaan ingin meningkatkan keuntungan tetapi dengan cara pengurangan biaya tenaga kerja sebesar 20% dan biaya yang dikeluarkan sedangkan biaya-biaya lainnya tetap. Pertanyaan adalah berapa keuntungan total yang bisa diperoleh perusahaan dengan strategi tersebut. Soal D ini hampir mirip dengan soal C, tetapi efisiensi yang dilakukan perusahaan adalah pada efisiensi tenaga kerja, di mana mereka berhasil melakukan efisiensi sebesar 20% dari total tenaga kerja yang ada. Di sini jelas bahwa total tenaga kerja itu adalah mereka bekerja 40 jam per minggu dengan biaya 30.000 per jam. Artinya apa? Total biaya tenaga kerja adalah 30.000 dikali 40 jam. Itu sama dengan 1,2 juta. Oke, nah 1,2 juta perusahaan berhasil melakukan efisiensi sebesar 20%. Berapa efisiensi dari 1,2 juta terhadap 20%? Nah, dengan begitu teman-teman bisa menghitung total biaya tenaga kerja yang dihasilkan dengan efisiensi tersebut. Setelah itu, teman-teman menghitung total pengeluaran secara keseluruhan dari total biaya material, biaya tenaga kerja, dan total biaya tambahan. Seperti langkah A dan B, setelah itu teman-teman kurangkan dengan biaya pendapatan atau sales yang diperoleh, sehingga teman-teman bisa menghitung total keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan strategi tersebut. Ya, jadi cara-cara yang harus dilakukan oleh teman-teman untuk menghitung soal nomor 1, A, B, C, dan D seperti yang saya jelaskan pada saat ini ya teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dengan benar, dan bisa mengerti apa yang ditanyakan pada soal saat ini. Terima kasih banyak teman-teman.